Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Taufik. Perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas PGSD 5C dengan anggota adalah Nur Kirani dengan NIM 2010824161, Hafidah Ayu Isnaini 201082411126 dan Estin Adningrum dengan NIM 201082441114. Dengan kami di sini memaparkan hasil diskusi kami mengenai program kasir menggunakan flowchart dan kode blok. Untuk teman yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan proyek kami di Flogarithm, yaitu cara membuat flowchart-nya. Yang pertama kami menggunakan simbol terminator, yaitu simbol yang digunakan untuk memulai proyeknya. Selanjutnya di bawahnya itu ada tanda panah. Tanda panahnya itu bernama garis akhir. Nah, garis akhir ini digunakan untuk menunjukkan alur dari flowchart-nya. Selanjutnya, di bawah yang berbentuk kotak berwarna kuning itu, kami ingin mendeklarasikan variabel yang digunakan oleh kelompok kami sehingga sistemnya ini mengenal variabelnya. Nah, variabel yang pertama itu ada variabel menggunakan integer. Integer ini adalah variabel yang nantinya digunakan untuk menginput angka-angka. Nah, variabel integernya ini ada minuman, rames, soto, sosis, milidi, donat, permen, gorengan, ciki, keripik, bayar, banyak, kembalian, total, dan uang. Selanjutnya, di bawah juga ada variabel lagi. Di sini kami masih menggunakan simbol declare, tetapi yang berbeda adalah di sini kami menggunakan variabel string atau kata. Di sini ada menu dan juga nama. Yang selanjutnya, untuk menampilkan selamat datang di kantin UY, kami menggunakan simbol output yang berbentuk jajar genjang. Lalu yang selanjutnya, kami juga ingin menampilkan masukan namamu, sehingga kami menggunakan simbol output lagi. Dan untuk menampung namanya itu kami menggunakan, agar siswa dapat memasukkan namanya, kami menggunakan simbol input nama. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan menghitung jumlah menu yang dibeli oleh anak-anak, oleh siswa. Yang pertama yakni kita menggunakan output jumlah minuman yang dibeli. Kemudian selanjutnya siswa diminta untuk menginputkan berapa banyak minuman yang dibeli. Kemudian kita masukkan assign atau rumus minuman, yaitu minuman sama dengan banyak dikali 1000 karena persatuannya minuman ini berharga 1000. Kemudian setelah minuman ada juga variabel-variabel yang lain, yaitu ada rames, dan di sini rames itu harganya 2.500, juga ada soto yang berharga 2.000, kemudian sosis dengan harga 1.000, milidi yang berharga 1.000, donat dengan harga 1.000, terus ada juga permen yang harganya 500, ada gorengan yang harganya 500, ada ciki juga harganya 500, kemudian ada dan juga ada keripik yang harganya juga 500 dengan proses yang sama, yakni kita menggunakan output jumlah menu yang dibeli, kemudian kita memasukkan input banyaknya menu yang dibeli, kemudian kita menggunakan assign dari masing-masing variabel dengan rumus banyak dikali harga masing-masing menu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan output berupa total harga yang harus dibayar. Dengan rincian ada di assign, yaitu total sama dengan jumlah dari makanan dan minuman yang dibeli, yaitu seperti minuman, rames, soto, sosis, miliki, gorengan, permen, ciki, keripik, dan donat, itu dijumlahkan semua. Kemudian hasil selanjutnya yaitu output total, dilanjutkan dengan output berupa jumlah uang yang kamu bayarkan. Lanjut ke statement input uang, dan dilanjutkan dengan assign, yaitu kembalian, dengan rumus yaitu uang dikurangi total, dan dilanjutkan lagi oleh output kembalianmu adalah, dan lanjutnya yaitu output kembalian, dan terakhir yaitu output terima kasih sudah jajan di kantin UY. Dan untuk terakhir ada terminator yaitu berupa N. Itu untuk mengakhiri program ini, seperti itu.
Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Silahkan untuk Mbak Frida bisa dicoba programnya. Di sini kita memasukkan nama terlebih dahulu. Kemudian apa saja yang kita beli, kita memasukkan jumlah pembelian yang dilakukan. Kemudian setelah kita memasukkan semua jumlah total yang kita beli dari setiap menu, ada output yang keluar yaitu mengenai harga yang harus dibayarkan. Dan kemudian kita harus memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Setelah itu tertulis kembalian dengan rumus uang dikurangi total. Demikian dari flowchart kami, kemudian kita beralih ke program di kode blok. Baiklah, mengenai program di kode blok ini, yang pertama kita memasukkan hashtag include IOStream, di mana ini adalah header yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan input dan output. Misalnya kan di situ kan ada checkout, yaitu harus menyertakan IOStream, karena ini kan checkout berarti minta tolong untuk menampilkan si kata-katanya. Kemudian yang kedua ada using namespace std. Itu berarti kita itu akan menggunakan semua yang ada dalam namespace standar itu. Misalnya kan ada chin, ada checkout, ada endline. Nah, di situ itu kita penulisannya hanya cukup checkout, cukup chin, bukan std checkout, std chin gitu. Nah, kemudian ada in main. Nah, di in main ini kita mendeklarasikan variabel supaya komputer atau program ini mengenali variabel-variabel kita. Yang pertama ada variabel integer, yaitu yang menampilkan angka. Di sini terdiri dari minuman, rames, soto, sosis, mildi, donat, permen, gorengan, ciki, kritik, bayar, banyak, kembalian, total, dan juga uang. Kemudian ada variabel yang kedua, yaitu variabel string, atau kita bisa menyebutnya variabel kata. Itu di sini ada dua, ada menu dan ada nama. Kemudian yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya ada checkout. Checkout ini sendiri berfungsi untuk menampilkan output ke layar. Yang pertama ada checkout selamat datang di kantin UY, lalu diakhiri dengan endline. Selanjutnya ada checkout masukkan namamu, diakhiri pula dengan endline, dan dilanjutkan dengan chin, nama. Di sini, chin digunakan untuk menampung variabel yang ada. Nah, chin yang pertama ada chin nama, kemudian dilanjut dengan checkout jumlah minuman yang dibeli, dilanjutkan dengan endline. Untuk selanjutnya ada chin banyaknya minuman, itu sama dengan banyak dikali harga dari minuman itu, yaitu harga minuman 1.000. Hal itu terjadi pula dengan makanan dan minuman yang lain, seperti rames, yaitu jumlah rames yang dibeli, dan harganya itu 2.500, selanjutnya yaitu soto, dengan harga 2.000, selanjutnya yaitu sosis, dengan harga 1.000, selanjutnya yaitu milidi, dengan harga yaitu 1.000, selanjutnya ada donat, dengan harga 1.000, lanjut dengan permen, harganya 500, dilanjut dengan gorengan, yaitu harganya 500 pula, harga ciki juga 500, dilanjut dengan keripik 500. Selanjutnya yaitu mengenai total akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai totalnya. Di sini kami menggunakan checkout untuk menampilkan kalimat total harga yang harus dibayar, lalu diakhiri dengan endline. Selanjutnya untuk totalnya kami menggunakan rumus jumlah menu-menu yang sudah ada tadi dijumlahkan.
minuman, ditambah rames, ditambah soto, ditambah sosis, ditambah mie lidi, ditambah gorengan, ditambah permen, ditambah ciki, ditambah keripik, dan juga ditambah donat. Selanjutnya untuk menampilkan totalnya, di layar kami menggunakan COT, total, lalu N-line. Selanjutnya kami menampilkan jumlah uang yang harus dibayarkan menggunakan COT, dan lalu N-line. Lalu di bawahnya kami menggunakan CIN, di sini berfungsi untuk menampung uang yang ingin dibayarkan oleh siswa. Jumlah uang tersebut nantinya digunakan untuk menghitung apakah ada kembalian atau tidak. Nah, di sini kembaliannya kami menggunakan rumus uang dikurangi total. Selanjutnya kami menggunakan COT, kembalianmu adalah, lalu N-line, dan untuk menampilkan kembalian dari hasil rumusnya tadi kami menggunakan COT, kembalian, lalu N-line. Dan yang terakhir, untuk mengucapkan terima kasih sudah jajan di kantin UY, kami menggunakan COT, lalu kalimat terima kasih sudah jajan di kantin UY, lalu N-line. Selesai. Baiklah, bisa di-run, Mbak Alvida. Apa yang tadi ada di flowchart dan sekarang di code block sebenarnya itu sama, cuma berbeda aplikasi saja. Baiklah, itu hasilnya dari apa yang kami kerjakan di code block. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 12. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.